Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG, dan yang saya banggakan, yang saya rindukan teman-teman kelas PAI 4F. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya Yulia Nur Azizah dengan nomor induk mahasiswa 118202029 akan memaparkan hasil pembuatan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu media pembelajaran visual. Media ini diperuntukkan untuk siswa jenjang sekolah menengah atas atau SMA kelas 10 dengan tema atau dengan materi perilaku terpuji atau bertata krama. Adapun indikator pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kali ini yaitu membiasakan siswa untuk memiliki perilaku terpuji, terutama dalam bertata krama, terkhusus dalam adab berpakaian dan berhias yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, adapun aspek yang ingin dicapai pada materi kali ini yaitu aspek kognitif. Siswa dapat mengetahui adab berpakaian dan berhias yang sesuai dengan syariat Islam. Aspek afektif, siswa dapat mengetahui atau menampilkan contoh-contoh adab berpakaian dan berhias yang sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir ada aspek psikomotor, yaitu siswa dapat mempraktikkan adab berpakaian dan berhias yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, langsung saja kita ke pembahasan tentang media yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan media PowerPoint atau proyektor agar media ini lebih menarik bagi siswa serta materi yang akan dipelajari juga lebih mudah dipahami. Nah, yang pertama saya tuliskan judulnya perilaku terpuji atau bertata krama. Lalu di sini saya tuliskan juga subbabnya, yaitu ada berpakaian dan berhias bagi perempuan disertakan dengan gambarnya. Kenapa saya sertakan gambar perempuan muslimah yang berhijab? Karena menurut saya itu dapat menjadi gambaran bagi para siswa sebelum masuk ke materi bahwa seperti apa sih perempuan muslimah itu berpakaian dan berhias. Nah, selanjutnya di sini juga ada berpakaian bagi laki-laki, sama seperti tadi saya juga sertakan gambarnya. Lalu yang selanjutnya ada subbab pertama yaitu adab dalam berpakaian. Di sini saya sertakan pengertiannya serta 3 fungsi dalam berpakaian. Nah, lalu pada pembahasan selanjutnya ada berpakaian bagi laki-laki. Nah, di sini juga saya sertakan animasi laki-laki karena menurut saya agar dapat menarik perhatian siswa. Selanjutnya di sini juga saya sertakan dalilnya yang menjelaskan tentang adab berpakaian, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 26. Nah, pada bacaan Al-Quran ini saya akan meminta siswa untuk membacakannya secara bersama-sama. Lalu setelah itu saya akan meminta dari salah satu siswa untuk membacakannya secara sendiri, dengan tujuan agar saya dapat mengetahui seperti apa bacaan siswa tersebut. Nah, apabila siswa tersebut bacaannya kurang lancar, bisa saya perbaiki, bisa saya bantu untuk memperbaiki bacaannya agar lebih baik lagi. Nah, selain itu juga tujuan saya dilakukan metode seperti ini agar adanya interaksi antara guru dan murid. Jadi tidak hanya saya saja yang menjelaskan, tetapi murid saya juga ikut untuk berinteraksi dalam pembelajaran kali ini. Nah, lalu selanjutnya ada arti dari ayat yang tadi. Sama ya, seperti tadi saya juga akan menunjuk siswa untuk membacakan artinya agar pembelajaran ini menjadi lebih aktif lagi. Lalu di sini saya sertakan adab-adab berpakaian bagi seorang laki-laki. Saya sertakan dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, dalam bentuk tabel atau kotak seperti ini agar siswa itu dapat
fokus pada poin-poin yang telah saya gambarkan di sini. Nah, lalu selanjutnya ada berpakaian bagi perempuan. Saya di sini juga sertakan gambar perempuan muslimah yang mengenakan hijab agar mereka tergambar. Jadi sebelum masuk ke materi, mereka dapat membayangkan apa yang akan mereka pelajari gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31. Nah, di sini karena ayatnya panjang, jadi saya tidak akan menyuruh siswa untuk membacakannya secara bersama-sama. Mungkin saya akan dibacakan oleh saya sendiri, kemudian saya artikan secara garis besarnya, karena ini akan memakan waktu lumayan banyak. Nah, adapun yang akan saya suruh siswa untuk membacakan ayatnya yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Sama seperti tadi metodenya, saya akan memilih siswa untuk membacakan Arabnya dan juga membacakan terjemahnya. Nah, lalu di sini ada contoh cara berpakaian muslimah yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini saya memilih gambar animasi perempuan remaja muslimah yang berpakaiannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Kenapa saya memilih ini? Karena kan ini saya akan mengajar materi ini di kelas 10 ya. Style atau fashion seperti ini yang rata-rata mereka dapat gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetap modis atau tetap stylish, tetapi juga tetap syar'i, tetap menutup aurat dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada saya jelaskan bagian-bagiannya, yaitu ada khimar atau kerudung. Khimar dan kerudung itu harus menutupi dada, terus ada jilbab, lalu ada batas aurat yang boleh diperlihatkan itu hanya muka dan telapak tangan, lalu ada longgar dan tidak transparan, serta menutup mata kaki. Nah, lalu selanjutnya saya juga tampilkan gambar ilustrasi. Saya ilustrasikan permen yang terbuka dan yang tertutup. Nah, saya akan bertanya kepada siswa permen mana yang akan kalian pilih. Jika kalian diberi pilihan untuk memilih permen, apakah yang terbuka atau yang tertutup. Nah, saya yakin sebagian besar para siswa pasti akan memilih permen yang masih tertutup. Nah, lalu di sini juga saya tampilkan video ilustrasi yang mana di sini ada permen yang terbuka dan yang tertutup. Permen yang tertutup ini diibaratkan dengan wanita yang berhijab, dan yang terbuka ini diibaratkan dengan wanita yang tidak berhijab. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu As I look to nature's beauty dazzle. Nah, lalu setelah menonton video ilustrasi tersebut, saya akan meminta siswa untuk mengeluarkan pendapatnya, apa yang dapat mereka pahami dari video ini dan apa yang dapat mereka ambil hikmahnya dari video ini. Nah, lalu kenapa saya memilih metode seperti ini? Karena menurut saya siswa SMA kelas 10 itu harus sudah belajar ya, harus sudah dapat belajar untuk mengeluarkan pendapatnya dengan percaya diri. Nah, lalu ke pembahasan berikutnya, yaitu ada adab berhias. Di sini juga saya sertakan gambar biar menarik, biar lucu. Lalu di sini ada pengertian berhias, yaitu berdandan atau merapihkan diri, baik fisik maupun pakaiannya. Nah, lalu ada juga dalilnya.
dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Sama seperti tadi, saya akan menyuruh siswa untuk membacakan ayat dan artinya. Nah, di sini juga ada berhias bagi laki-laki. Nah, saya sertakan gambar ya. Saya sertakan gambar dan tulisannya. Kenapa? Ya tentunya agar lebih menarik perhatian siswa dan agar siswa juga memiliki gambaran gitu. Oh, seperti apa sih orang yang bertato ini? Ternyata orang yang bertato ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Terus selanjutnya ada anjuran untuk memotong kuku, memendekkan kumis, menyisir rambut dan merapihkan jenggot. Saya juga sertakan gambarnya, ada laki-laki yang rapih gitu ya, yang jenggotnya rapih, karena agar siswa tuh memiliki gambaran, oh seperti ini toh laki yang ada berhiasnya sesuai dengan anjuran Islam gitu. Lalu selanjutnya ada anjuran untuk memakai wewangian bagi laki-laki, dan laki-laki dilarang berhias menyerupai perempuan. Saya juga sertakan gambarnya bahwa ternyata laki-laki itu tidak boleh berhias atau berpakaian seperti perempuan gitu ya. Lalu selanjutnya ada di sini ada berhias bagi perempuan. Saya juga sertakan 2 gambar di sini, yaitu yang pertama gambar perempuan dengan berbagai alat make up-nya. Di sini ada tulisannya make up boleh asal pastikan kosmetiknya halal dan jangan berlebihan. Jadi saya akan menjelaskan bahwa kalian boleh saja gitu ya, kepada para siswa boleh saja berhias, boleh saja menggunakan make up asal tidak berlebihan, asal kosmetik yang digunakannya itu halal gitu. Nah, adapun juga di sini ada cantik yang gak dibolehin, ya cantik yang tidak diperbolehkan. Saya sertakan gambar wanita muslimah berhijab disertai dengan cantik-cantik yang tidak diperbolehkan. Karena kan kebanyakan pada zaman sekarang ini banyak orang yang ingin cantik tetapi memakai cara yang salah, memakai cara yang haram. Nah, di sini saya juga sebutkan cantik yang nggak dibolehin itu operasi plastik, implan, sedot lemak, kikir gigi, cukur alis, sulam bibir, dan tanam bulu mata. Nah, itu cantik-cantik yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, lalu yang terakhir saya tampilkan juga di sini mempraktikkan adab berpakaian dan berhias dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini. Seperti tadi saya sertakan poin-poinnya dalam bentuk kotak-kotak seperti ini karena akan lebih menarik perhatian siswa, karena siswa akan menjadi lebih fokus terhadap poin-poin yang telah saya buat ini. Nah, mungkin hanya itu pemaparan media pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menonton video ini. Jika ada kritik dan saran, boleh langsung sampaikan kepada saya. Kita sama-sama belajar untuk dapat menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.